Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Arbaini Purba, saya Junizal Harfala, Dan saya Nurul Mawaddah. Setelah di sini kami dari Agroteknologi Angkatan 21 kelas 7E. Kami dari kelompok 1B sekarang berada di Desa Penyengat, Kabupaten Siak, untuk survei lahan agroforestry. Berarti ini diintegrasikan dengan tanaman sawit ya, Pak? Sawitnya punya orang yang punya nanas ini, Pak? Iya. Berapa hasilnya dari nanas ini? Kalau orang ini bisa dikatakan ya tergantungnya buah itu. Sekarang ini petani banyak mengeluh ke pupuknya. Pupuk ya, Pak? Kemarin kan masih subsidi. Tanahnya pun tanah gambut ya, Pak? Nah, tanahnya tanah gambut. Memang kalau nanas hidupnya tanah gambut. Iya, memang. Nah, hidupnya tanah gambut. Tapi dia ini kan dengan tenaga pupuk lah. Berarti kendala di pupuk. Ya kendala di pupuk lah orang-orang ini sekarang. Nah, pupuknya kan mahal. Nah, itu aja. Ini kan diintegrasikan berarti dengan sawit ya, Pak? Bukan, ini sebetulnya gini. Dia sebelum besar sawitnya dia masih menumpangkan nanas di situ. Kalau sudah nanti besar ini nggak bisa lagi. Nggak ada apa lagi. Masih TBM ya, Pak? Iya. Buahnya nanti jadi apa? Bukan, ini kan berbeda buah ini dengan buah di sini kan. Iya. Nah, buah di sini karena dia masih subur, tanahnya belum keras, pasti besar buahnya. Tapi kalau ini udah kan keras nih tanahnya, akar-akar kelapa kan udah banyak. Oh iya. Kalau dengan kelapa ini, Nah, dengan kelapa ini memang ditanam. iya memang ditanam itu. Ditanam. Jadi sebelum besar nanti dia masih bisa memanfaatkan tanahnya gitu. Kalau jarak tanam ini tidak berpengaruh ya, Pak? Nanas dengan kelapa maksudnya? Ya, dengan kelapa dengan sawitnya itu, Pak? Untuk pemupukan. Iya, pengaruh kuat. Karena dia gini aja, dia orang itu kan main tenaga pupuk, tapi cuma di pupuk pun ini sawitnya yang makan, karena sawitnya sendiri. Iya. Dari di situ aja dia. Tapi kalau orang mau numpang di sini dia rugi, merasa rugi. Iya. Karena kalau di pupuknya itu nanas, itu sawitnya yang makan. Nah, kelapa, nanas dengan sawit satu kepemilikan dulu. Iya, satu kepemilikan dia. Dia kalau orang di sini kan biasanya main sewa tanah. Disewakannya tanahnya itu untuk nanas. Jadi kalau ini mau disewakan kan rugi. Iya. Jadi itu, Selain pemupukan apa kendalanya ini? ya kendalanya cuma di situ aja, cuma di pupuknya aja. Kendala masyarakat di sini pupuknya aja. Yang berat itu Yang berat tinggi itu. harganya. Berat. Ada nggak Pak pemerintah? Racunnya lah, pupuk dengan racun lah. Ada nggak apa dari pemerintah dikasih bantuan gitu? Ada. Selama ini belum ada gitu. Itulah yang paling diapakan masyarakat ini sekarang. Paling dibutuhkan ya. Paling dibutuhkan itu. Tapi selama ini tak ada, sedangkan ini aja lah dulu seperti jalan-jalan kita ini. Kan di sini kan hasil pertaniannya nanas. Iya. Itu kendalanya banyak betul jalan itu semua. Kenapa nanas kemarin sampai busuk di sini banyak nggak keluar. Karena itu hancur betul. Iya, di sana pun hancur. Nah, jadi di situ pernah sampai 2 hari mobil. Busuk semua buah, petani belum makan. Kalau kayu yang tinggi itu ya, Pak? Ini kayu mau ditanam, Berarti sawitnya ini, Pak, waktu masih kecil penghasilannya dari nanas nih, Pak? Iya, dari nanas. Ini rata-rata penyumpal ini boleh dibilang nanas itulah ya bagi orang yang ekonomi rendah. Berarti kalau udah besar sawitnya nanasnya nggak dilanjut? Nggak ada lagi, nggak bisa lagi. Nah ini modelnya kalau udah sawitnya macam-mana lagi namanya ya. Dia udah training dia. Mana mau besar lagi. Berarti kalau misalnya untuk pemupukan sawit bisa diambil dari keuangan dari nanas, hasil nanas ya, Pak? Ya begitulah ya kalau istilahnya melebihi kan gitu. Kalau tak melebihi ya itu aja. Karena macam ini nanasnya ya. Ini kan kemarin dipupuknya, dirawat 1 tahun, makanya penjualannya enggak apa kan gitu Pak. Jadi merasa rugi, masyarakat itu jauh ruginya. Jadi kan nanas dari sini kan ke Jakarta larinya. Jakarta nih, ini masuk mobil Jakarta semua nih berangkatnya. Jadi nanas Tanjung Pal inilah yang termasuknya terbagus di, boleh dikatakan di Riau. Tanjung Pal nomor 1 nanas. Daripada Palembang masih kalah Palembang. Daripada Jambi masih kalah Jambi. Bisa dilihat di samping ini adalah agroforestry kompleks yang tanamannya utamanya itu adalah sawit, yang kedua ada kelapa, yang ketiga itu ada nanas. Tanaman utama di sini yaitu sawit,
Tetapi tanaman sawit di sini belum menghasilkan, jadi tanaman nanas sekarang menjadi tanaman utama. Jadi penghasilan dari nanas ini jika berlebih dia bisa digunakan untuk perawatan ke sawit. Jadi kendala yang dialami oleh petani agroforestry yang ada di Desa Penyengat ini yang pertama yaitu pemupukan dan perawatan lainnya. Contohnya racun, pupuk yang harga yang terlalu tinggi. Jadi petani di sini kesulitan untuk membeli pupuk atau racun karena harga yang terlalu tinggi, tak sesuai dengan penghasilan yang didapatkan oleh nanas ini tadi. Kendala yang kedua yaitu kurangnya peduli pemerintah untuk akses dari jalan, sehingga hasil yang didapatkan dari nanas ini susah untuk dikeluarkan ke pengepul. Karena akses jalan yang sulit, hasil dari produksi nanas ini tidak bisa dikumpulkan atau diteruskan ke pengepul. Jadi buahnya itu menjadi busuk di tempat karena tidak bisa keluar. Dari hasil survei yang telah kami lakukan di Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, maka saran yang dapat kami berikan kepada para petani agroforestry ke depannya untuk mengintegrasikan tanaman nanas sebagai tanaman utama dengan tanaman jangka panjang berupa jelutung rawa, yang mana jelutung rawa ini dapat tumbuh baik di lahan gambut. Sehingga tanaman jelutung rawa menjadi pilihan yang tepat untuk dibudidayakan di lahan gambut, khususnya di Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Yang dimana tanaman jelutung rawa ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, baik dari getah maupun dari kayunya. Jelutung rawa dapat disadap pada umur 10 tahun dan pada akhir daur yaitu tahun ke-30, jelutung rawa ini dapat dipanen. Sembari jelutung rawa dapat dipanen, petani mendapat penghasilan 3 bulan sekali dari tanaman terung ungu. Setelah 1 tahun tanaman nanas ditanam, dapat dipanen, dan 3,5 tahun kemudian tanaman kopi liberica dapat dipanen. Dan petani hidup dari hasil penjualan tanaman nanas dan kopi liberica. Setengah dari penjualan terung ungu dapat dialihkan untuk biaya perawatan untuk kesemua tanaman. Tanaman jelutung rawa ditanam sebagai tanaman pagar dengan tanaman utamanya yaitu tanaman nanas dengan tanaman kopi liberica sebagai naungan untuk tanaman terung ungu. Berikut merupakan gambar ragam tanaman tumpang sari yang kami sarankan dan rekomendasikan kepada petani agroforestry di Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak dengan luas lahan 0,5 hektar dengan jarak tanam jelutung rawa 8x4 didapatkan 156 populasi tanaman. Jarak tanam nanas 2x3 didapatkan 833 populasi tanaman. Jarak tanam kopi liberica 3x3 didapatkan 555 populasi tanaman. Dan yang terakhir terung ungu 0,5 x 1 meter didapatkan 1000 populasi tanaman. Di sini dapat kita lihat kondisi sekitar lahan agroforestry kompleks yang berada di Desa Penyengat. Dan ini adalah sebagian hasil dari produksi tanaman nanas. Di sini dapat kita lihat para petani juga memanfaatkan lahan kosong yang ada di tepi jalan yang ditanami dengan tanaman nanas untuk menambah hasil produksi tanaman nanas itu sendiri. Sekian dari penjelasan yang telah kami sampaikan tentang agroforestry kompleks yang berada di Desa Penyengat, Kabupaten Siak. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.